Saat aku pindah ke sekolah menengah baru, aku memiliki dua sahabat. Mereka bernama Rebecca dan Mary. Aku berteman dengan mereka, tapi nggak pernah benar-benar bersama. Ternyata, mereka sebenarnya membenci satu sama lain, karena Rebecca dulu sering merundung Mary saat mereka lebih muda. Sebenarnya, perundungan itu nggak pernah berhenti dan masih terus berlangsung bahkan saat aku berteman dengan mereka. Saat aku di sekitar Rebecca, ia selalu melontarkan komentar kasar mengenai Mary, mengkritik dan menertawakannya atas semua kesalahan dan kekurangannya. Aku gak gitu ngerti ataupun mendukung tindakan itu, tapi aku juga gak menghentikannya karena aku sadar ia bisa berbalik padaku dan kemudian justru aku yang akan dirundung. Jadi, aku hanya tertawa dan lewat begitu saja. Sungguh sulit menyeimbangkan diri untuk bisa berteman dengan mereka tanpa membuat keduanya kesal. Aku berusaha keras untuk tidak menyerah, tapi setelah setahun Rebecca terus-menerus menyalahkan Mary akan segala sesuatu, aku pun mulai ikut membencinya. Saat itu, Mary, aku dan seorang teman, Justin, memulai channel YouTube kami. Butuh waktu, tapi kami berhasil mencapai 100 subscribers. Kalau kamu pernah mencoba memulai channel sendiri, tentu kamu tahu kerja keras untuk mendapatkan subscribers. Dan dengan semua kerja keras itu, hanya Justin dan aku yang melakukan semuanya. Perekaman, editing, posting, semua kami kerjakan. Mary akan berada di video dan numpang tampil dan gak pernah melakukan apapun. Kami meminta bantuan, tapi yang ia katakan hanyalah, "Iya, akan kulakukan nanti." Dan itu gak pernah dilakukan. Aku mulai membencinya dan menemukan diriku mengeluh tentangnya ke Justin terus-terusan. Sampai aku berhasil meyakinkan Justin untuk membencinya juga, dan kami mulai merundungnya. Kurundung Mary seperti yang dilakukan Rebecca. Itu bukan perundungan terang-terangan, tapi lebih seperti mengucilkannya. Sejujurnya, itu lebih buruk dibandingkan perundungan memakai fisik, karena aku akan mendatangi orang-orang dan memberitahu mereka betapa malasnya Mary dan menunjukkan kekurangannya di belakangnya sambil melontarkan komentar kasar tentang pakaiannya atau bagaimana penampilannya. Hal ini membuat semua orang tidak peduli padanya, karena siapa yang mau berteman dengan orang seperti itu? Akhirnya, ia nggak punya teman ataupun orang yang bisa diajak berteman. Dan setelah beberapa bulan, aku menerima SMS dari Rebecca tentang Mary. "Hei, udah dengar belum? Mary melukai tangannya. Ia melukai dirinya sendiri." Aku kaget. Aku nggak tahu harus apa atau bagaimana. Aku berakhir membohongi diri sendiri mengatakan bukan aku yang membuatnya terluka. Aku mendatangi Mary dan membuatnya menunjukkan tangannya. Ia bahkan memberitahuku bahwa ia juga tertekan, tapi aku gak percaya. Aku tahu ia melakukan itu untuk mencari perhatian dan menginginkan simpati dari kami. Jadi setiap saat ia lewat, kami akan melontarkan komentar kasar tentangnya di depan orang lain. Aku gak bisa bilang itu memuaskan, karena aku tahu di pikiranku bahwa menyakiti seseorang secara emosional dan sosial. Tapi setiap aku melakukannya, itu terasa baik, itu beracun dan membuat ketagihan. Seakan semua orang mendekatiku dan mau berteman denganku hanya karena aku memiliki kuasa untuk membuat seseorang disukai atau dibenci dengan beberapa kata saja. Kami merundungnya selama setahun. Beberapa orang memberitahu kami bahwa Mary tertekan karena dirundung. Bahkan salah satu guru bicara pada kami mengenai itu, dan kami memberitahu mereka bahwa ia berbohong dan sedang mencari perhatian aja. Bagaimanapun juga, itu tentang kami melawan kata-katanya, dan kami lebih unggul. Itulah kekuatan yang kami miliki, cukup untuk menghiraukan komentar atau kepedulian akan seseorang. Tapi satu hari, setelah latihan hoki, aku izin pada mama tiriku jika aku boleh keluar dan membeli makanan, dan dengan marah ia menjawab, "Enggak, mandi dan kembali. Karena kita akan bicara soal gadis yang kamu rundung di sekolah." Aku pura-pura bodoh, berakting kaget. "Gadis apa?" "Mary, papanya datang ke rumah
dan memberitahu kami kalau kamu merundung anak perempuannya di sekolah. Kembali ke rumah secepatnya." Aku ketakutan, dan bukan hanya aku. Rebecca, Mama dan Papa Mary dan aku bicara tentang apa yang terjadi. Selama 2 jam kami bicara, dan aku ingin marah ke Mary karena memberitahu orang tuanya mengenai kami, karena itu sangat memalukan, dan aku merasa lemah dan tak punya kuasa apapun. Tapi aku menyadari apa yang kurasakan selama 2 jam itu, ia mengalaminya selama bertahun-tahun. Setelah ia memberitahu kami apa yang ia rasakan, bagaimana kami membuatnya merasa terisolasi, sendirian, gak bisa apa-apa, dijahili, dan benar-benar tertekan karena apa yang kami lakukan, aku merasa benar-benar bersalah padanya. Pertemuan itu mengubahku. Aku gak lagi merundungnya atau siapapun. Rebecca maupun aku berteman dengan Mary setelah hari itu. Tapi kami hanya saling mengucapkan hai satu sama lain dan membicarakan percakapan normal tentang ini itu. Aku dulu berpikir orang seperti Mary itu lemah karena mereka memiliki banyak kekurangan, atau karena mereka sedikit menyebalkan, atau karena mereka nggak melawan balik. Tapi aku menyadari sekarang bahwa ia dan yang lainnya yang mengalami perundungan adalah orang yang sangat kuat. Mereka tetap menjadi diri mereka sendiri. Mereka nggak menyerah akan tekanan. Dan yang terpenting, mereka memilih untuk tidak menorehkan luka yang sama ke orang lain, walaupun apa yang terjadi pada mereka. Dari perundungan yang lalu maupun kepada mereka yang dirundung, aku minta maaf atas rasa sakit yang kalian rasakan.